ada yang namanya gaya kepemimpinan. Mm-mm. Baik itu gaya otoriter, Ya. demokratis, kemudian ada gaya kepemimpinan acuh tak acuh dan lain Ya, sebagainya, termasuk kepemimpinan perubahan. Jika disuruh memilih, nah Ibu memilih gaya kepemimpinan seperti apa yang Ya. akan Ibu terapkan? Baik. Pada umumnya banyak pimpinan pengadilan yang lebih condong kemampuan teknis namun kurang kemampuan Ya. administrasi. Betul. Nah, pertanyaan kami bagaimana cara Ibu agar menyeimbangkan kedua kemampuan itu? Sebagaimana kita ketahui, salah satu tugas dari ketua pengadilan itu adalah menjaga kesatuan hukum di wilayah hukumnya. Nah, di satu sisi memang hakim itu kan dilarang untuk diintervensi. Namun di sisi lain bagaimana nih ketua ini dapat menjaga kesatuan hukum di antara para hakim yang akan mengadili suatu perkara. Ibu memimpin dua hal penting dalam hidup Ibu. Yang pertama pengadilan yang merepresentasikan profesi, yang kedua keluarga. Iya. Sebagai seorang ibu, bagaimana membagi waktu? Misalkan ibu sudah memiliki perencanaan, itu apa yang sebenarnya ingin Ibu harapkan atau dicapai di dalam 100 masa kepemimpinan Ibu? Waduh, ini tanya 100 hari kayak calon presiden ya. Podium, podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Sobat Badilum dimanapun sobat berada, selamat datang bahwa pada hari ini kita akan melakukan wawancara eksklusif dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Bahwa sebagaimana kita ketahui, 2 dekade terakhir Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya telah bertransformasi menjadi lembaga peradilan yang modern, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Tentu hal ini tidak terlepas dari visi dan misi Mahkamah Agung. Visinya adalah untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung, dan salah satu misinya adalah meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan. Hadir di tengah-tengah kita, Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ibu Dr. Husnul Khotimah, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat datang Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. sehat. Terima Di kasih tengah- ya. Justru kami Bu yang berterima kasih. Iya, iya, Direktorat oke. Jenderal Badan Peradilan Umum mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu menjadi narasumber dalam episode kali ini. Episode kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan pembaharuan atau transformational leadership. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Ibu Ketua di sini kan baru menjabat sebagai Iya, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau misalkan kita lihat ya Ibu dari riwayat jabatan Ibu, itu Ibu kan CPNS dulu tahun 99 ya Bu ya. Iya. Kurang lebih sekitar 25 tahun Ibu Iya. berkarir di dunia peradilan. Iya, betul. Itu kan bukan waktu yang sedikit ya Ibu Ya, ya. seperempat abad lah ya. Seperempat abad. Seperempat abad. Nah, oleh karena itu kita akan gali bagaimana pengalaman beliau dalam memanage suatu lembaga yang kita sebut sebagai lembaga peradilan dengan segala keistimewaannya. Baik ya. Nah, mungkin kita awali dengan sebagaimana tadi sudah disampaikan, apa sih pengalaman berharga apa yang Ibu dapatkan selama 25 tahun mengabdi sebagai pengadil ini? Pengalaman berharga maksudnya ya. Kalau pengalaman berharga mulai dari kita menjadi calon hakim, menjadi hakim, sampai menjadi seorang pemimpin tentunya semakin berkembang gitu ya. Mulai dari calon hakim tentu pengalaman-pengalaman administrasi, pembelajaran teknis, kemudian setelah menjadi hakim bagaimana menerapkan pembelajaran dari calon hakim tersebut, bagaimana menjadi hakim yang baik, bagaimana mempelajari hukum acara yang baik, manajemen persidangan dengan baik, putusan yang baik, teknis yang baik, itu tentu kolaborasi bersama dengan teman-teman hakim dan pemimpin-pemimpin pada saat itu, dan banyak belajar bagaimana sih sebelum kita menjadi pemimpin, dari sekian banyak pemimpin tentunya kita mencari role model yang terbaik gitu kan. Kita mencari kalau ada yang baik tentu kita ambil gitu kan. Kemudian kita
formulasikan. Nah, sampai pada titiknya kita menjadi pemimpin, bisalah kita meramu apa yang sudah diberikan para ketua, mantan-mantan ketua saya itu untuk saya terapkan dengan berbagai pengalaman mereka dan tentunya dengan pembelajaran yang sudah saya dapatkan sehingga saya bisa menjadi seorang pemimpin dengan style juga kita sendiri seperti itu. Banyak pengalaman dalam 25 tahun itu, berarti Ibu sudah banyak menyerap hal-hal yang baik dari Ya, pimpinan-pimpinan tentunya Ibu seperti terdahulu. itu, Yang betul. itu membentuk jati diri Ibu Karakter sekarang ya, ini. karakter kita seperti apa. Itu mau tidak mau harus kita akui ya. Ada peran mereka lah di dalam pengalaman pekerjaan kita sehari-hari sekarang. Baik, berdasarkan data yang kami dapat Ibu. Ini saya izin bacakan ya, Ibu Ya. ya. Dari aspek jabatan struktural, Ibu berpengalaman sebagai WKPN Praya, kemudian naik menjadi KPN Praya. Ya. Setelah itu promosi menjadi KPN Wonosari. Ya. Oh, masuk Jawa. Jawa. Nah, kemudian menjadi WKPN Wates. Ya. Setelah WKPN Wates, kemudian KPN Mungkit, kemudian WKPN Mojokerto, dari Mojokerto ke KPN Balikpapan. Ya. Terakhir saat ini di puncak pimpinan yang menurut orang-orang ini prestisius. Karena jabatannya itu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Nah, kemarin ada hasil rapat pimpinan tanggal 22 April tahun 2025. Dan ini hasilnya mengejutkan banyak publik. Ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu ketika melihat hasil rapim itu? Ibu menduduki jabatan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mungkin tidak terbayangkan ya. Satu mimpi aja enggak ya. Kebayang aja enggak. Jadi benar-benar shock lah ya. Siapapun pasti shock karena lompatannya menurut saya juga cukup cukup gradual gitu ya, cukup mengejutkan karena tidak pakai jenjang yang semestinya. Seharusnya kan kalau dari ketua 1A bisa menjadi paling tidak wakil dulu kelas 1A khusus, baru kelas 1A khusus. Mulai dari kepangkatan, mungkin juga ada pengalaman dulu di kelas 1A khusus sebagai pemimpin. Tetapi walaupun kita shock gitu ya, walaupun kita tidak percaya terhadap itu, saya sempat galau gitu ya, bahasa Indonesia, bahasa kitanya tuh galau, mungkin ya sekitar 2-3 hari seperti belum mempercayai hal tersebut. Apa maksud rahasia Allah di balik ini, kenapa saya yang ditunjuk menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tetapi setelah saya berdoa, kemudian merenung dan menenangkan diri dan akhirnya bahwa ini semua adalah garis tangan Allah yang harus merupakan ketetapan Allah dan Allah sudah menetapkan itu adalah yang terbaik bagi kita. Jadi percayalah bahwa apa yang sudah digariskan Allah melalui pimpinan-pimpinan di Mahkamah Agung, tentu amanah itu harus saya laksanakan dengan baik. Jadi saya percaya bahwa itu adalah memang Allah lah yang menggariskan. Tapi sebelumnya belum terbayang ya Bu ya? Nggak, mimpi aja enggak lah ya. Jangankan terbayang, nggak ada sedikit pun ya, mau nggak ada lah, nggak ada. Karena jujur itu mengejutkan banyak pihak, termasuk Ibu sendiri kan? Oh iya, surprise. Jangankan masuk Jakarta Pusat ya, jadi hakim di Jakarta pun saya tidak terbayang sama sekali. Di satu sisi memang membuat Ibu juga merenungkan apa sebenarnya hikmah di balik itu. Iya, namun di satu sisi juga itu kan merupakan suatu amanah yang amanah. Itu kuncinya amanah itu. Ya, amanah yang harus dijalani. Ya. Nah, kemudian sebagai seorang ketua pengadilan tentu harus memiliki jiwa kepemimpinan. Kan seperti itu ya, Bu. Ya. Nah, ingin kami dapatkan pandangan Ibu. Menurut pandangan Ibu, arti kepemimpinan itu apa sih sebenarnya? Ya. Kalau pemimpin itu kalau secara kan adalah yang paling senior gitu ya, atau yang paling untuk memimpin suatu organisasi atau suatu satuan kerja. Tapi menurut saya kepemimpinan itu ya bukan hanya sekedar satu jabatan gitu ya. Justru kepemimpinan itu adalah tanggung jawab kita. Bagaimana mengelola suatu organisasi, mengelola manajemen dengan baik dan tentunya memberikan contoh yang baik sebagai role model karena kan sebenarnya setiap orang tuh adalah pemimpin. Tentu kita mulai dulu pemimpin dari kita yang baik. Tapi karena kita pemimpin juga satu secara formal, yang kedua juga merupakan pemimpin secara kontekstual, kita harus bertanggung jawab lah di situ. Bukan hanya pemimpin dalam arti kata-kata, tapi pemimpin dalam arti konteks sesungguhnya apa yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin itulah yang harus kita punya. Itu sangat kompleks sekali ya. Kalau saya sendiri memandang bahwa pemimpin itu menurut pendapat Ibu tadi selain daripada kata-kata tapi juga perbuatan yang harus kita lakukan agar bisa dicontoh oleh orang lain. Nah, kalau kita melihat dari ilmu kepemimpinan, di sana kan ada yang namanya gaya kepemimpinan. Baik itu gaya otoriter, demokratis,
kemudian ada gaya kepemimpinan acuh tak acuh dan lain sebagainya, termasuk kepemimpinan perubahan. Jika disuruh memilih, nah Ibu memilih gaya kepemimpinan seperti apa yang akan Ibu terapkan? Baik. Sebenarnya kalau kita seorang muslim itu lupa saya Quran suratnya kalau nggak salah Al-Ahzab 21 atau berapa gitu ya. Gaya kepemimpinan seorang manusia atau pemimpin itu sudah ada. Tirulah Rasulullah Muhammad Rasulullah ya. Rasulullah kita sendiri sudah memberikan contoh yang baik tentang seorang pemimpin, sifat pemimpin seperti apa, gaya. Beliau itu kan sangat berakhlakul karimah, mementingkan musyawarah, mementingkan kepentingan kelompok ya. Yang dimana seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat-sifat yang sudah digariskan oleh Rasulullah ya. Misalnya dia harus cerdas, dia harus mempunyai perkataan yang benar, dia harus amanah dapat dipercaya, dia harus dapat menyampaikan apa yang sudah diamanahkan dengan baik. Nah kalau di sifat nasional sendiri kita juga sudah punya Ki Hajar Dewantara ya, Ingarso Sung Tulodo. Kalau Ingarso Sung Tulodo itu kan bagaimana kita memberikan, kita di depan tuh seperti apa sih? Jadi kita bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Seorang pemimpin itu tentu tergantung dari situasi yang ada di mana dia berada. Pada saat butuh keteladanan, tentu kita harus di depan, ya kan? Jangan kita bisa memerintah begini begitu, kita nggak boleh, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tapi pemimpin sendiri itu yang melakukan. Akhirnya apa? Apa yang dikatakan oleh pemimpin tidak akan ditiru. Ah itu ngomongnya doang, dia sendiri juga begitu. Harus berangkat jam 8, dia sendiri berangkat setengah 9. Ya kan? Kamu nggak boleh menerima uang dari mana-mana, dia sendiri menerima uang. Atau perbuatan tercela lainnya. Nah, tentunya juga kita bisa bersikap di tengah, ya kan? Di tengah itu seperti apa? Merangkul kepada kebersamaan gitu ya. Dia berada di tengah, dia bisa bersama-sama, tidak memberikan kesenjangan. Dia sebagai penjembatan antara orang-orang yang berada di dalamnya. Kemudian dia di belakang, Tutwuri Handayani. Bagaimana itu? Seorang pemimpin harus bisa memotivasi, mendorong bahwa kamu itu bisa. Karena banyak anak-anak kita sendiri ya, wah saya nggak bisa Bu, saya nggak. Mungkin kalau yang menonton di sini paling sering ada mungkin beberapa orang yang saya selalu push, dia menyatakan pertama orang tidak percaya diri. Saya nggak bisa Bu gini. Tapi pada akhirnya setelah kita dorong justru dia berprestasi. Nah itulah bahwa yakinlah bahwa seorang pemimpin bisa mendorong memotivasi anak-anaknya untuk tujuan satker ataupun untuk tujuan pribadinya dia. Satu, menjadi manusia yang lebih baik, menjadi yang berprestasi. Kalau insan-insannya bagus, tentu satkernya otomatis juga akan terbawa menjadi lebih baik. Jadi itu sih yang sebenarnya selama ini saya gunakan ya. Berarti gaya kepemimpinan Ibu selain untuk mencapai tujuan organisasi juga untuk mengembangkan para karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai di bawah agar mereka juga berkembang. Artinya seperti itu. Ya. Dengan menganut prinsip kepemimpinan ala Rasulullah dan juga Ki Hajar Dewantara ya. Nah, kemudian Ibu kan dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang mulia Bapak Nugroho Setiaji Sarjana Hukum pada hari Jumat 13 Juni 2025. Nah, pada hari ini Jumat 25 Juni 2025 itu tepat 43 hari kepemimpinan Ibu. Dihitung ya 43 hari. Kami sudah mencari data terkait itu. Kemudian kami telah menghitung ini adalah 43 hari kepemimpinan Ibu memimpin Jakarta Pusat. Nah, dalam 43 hari itu kemungkinan nanti misalkan Ibu sudah memiliki perencanaan, itu apa yang sebenarnya ingin Ibu harapkan atau dicapai di dalam 100 masa kepemimpinan Ibu? Waduh, ini tanya 100 hari kayak calon presiden ya. Apa namanya program kerja 100 hari. Terus terang saya tidak mentargetkan sekian hari tidak ya. Tetapi namanya seorang pemimpin yang baru, pasti yang pertama dilakukan, terutama saya, itu adalah mapping dulu tuh. Dia akan memapping semuanya, memapping SDM-nya, memapping lokasi pekerjaannya, memapping sarana dan prasarana. Setelah kita mapping kemudian inventaris. Apa sih? Karena nggak mungkin kita kerjakan semua dalam kita punya hanya satu otak gitu ya, punya dua tangan. Tidak mungkin hanya semuanya itu langsung kita secara sekaligus. Tentu ada prioritas permasalahan yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, contoh di sini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saya sudah mapping tentu bersama tim gitu ya, karena saya tidak bisa bekerja sendiri.
apa permasalahan yang krusial ada di dalam suatu satker. Contoh di Jakarta Pusat. Yang krusial itu salah satunya seorang pemimpin ketua itu adalah eksekusi. Tunggakannya banyak. Saya masuk ke sini tunggakannya itu 211 eksekusi. Kita sisir itu, nggak mungkin 211 itu langsung saya perlihatkan. Ya, jadi selama 10 hari, 10 sampai 11 hari saya punya target penyisiran berkas. Jadi setiap ba'da asar saya berkumpul dengan jurusita, kemudian ketua panitra gitu ya, bersama tim telaah. Kita sisir dulu, 10 berkas dulu. 10 berkas, masuk 10, ada yang 20 tergantung bobot perkaranya. Bobot perkaranya. Kemudian kita cocokkan dengan perkusi, kita cocokkan dengan SIP, apa kendalanya. Kalau yang bisa kita laksanakan dengan cepat, kita laksanakan. Kalau ini membutuhkan pemikiran, akan saya telaah ulang. Nah, seperti itu contohnya, itu eksekusi. Kemudian yang kedua tentu pembenahan administrasi. Ya ini mungkin karena pengadilan yang besar, administrasinya mohon maaf dalam tanda kutip tentu terseok-seok gitu ya. Karena keterbatasan sumber daya manusia dengan banyaknya pekerjaan, administrasi tentu juga perlu pembenahan, ya kan seperti itu. Nah, bagaimana cara membenahkan administrasi yang seperti itu? Tentu juga tidak bisa instan, ya kan? Butuh kita pendampingan juga. Begini loh caranya yang cepat. Bagaimana cara membaca suatu persoalan dengan cepat itu kita ajarin. Misalnya ada permasalahan untuk pengisian di dalam, misalnya mereka membuat resume atau membuat seperti contohnya paling mudah kayaknya misalnya penyitaan melalui berdasar dari KPPU. Nah itu kan terkadang ada beberapa hal yang belum dimasukkan atau register-register mana yang perlu mana yang tidak. Karena kita sudah pakai e-registry tentu harus diutamakan. Jurnal keuangan juga seperti itu. Bagaimana sih membuat buku bantu dengan mudah gitu ya sehingga mereka dapat merumuskan di dalam jurnal-jurnal, memasukkan menginput itu juga dengan tertib dan baik. Jadi memang kompleks masalahnya. Syukur-syukur belum 100 hari semuanya bisa dengan baik. Nah, Amin, itu. Jadi ya, jadi memang ada target-target internal dan target eksternal. Jadi tadi sebagai bahan untuk evaluasi mungkin di luar sana kan ada juga calon pimpinan atau kan hakim-hakim pasti tentu akan menjadi pimpinan. Insya Allah, dan amin. Kalau misalkan sudah menjadi pimpinan tadi caranya itu strategi yang Ibu terapkan mapping dulu, inventaris sisir baru dulu, slide inventaris, sisir permasalahan, skala prioritas. Ya. Baru diselesaikan satu persatu. Satu persatu. Ya. Dengan tim ya, tim. Ya. Tadi Ibu sempat mention atau menyebut istilah administrasi. Nah, kita berbicara antara kepemimpinan pengadilan administrasi. Pada umumnya banyak pimpinan pengadilan yang lebih condong kemampuan teknis, namun kurang kemampuan administrasi. Ya, betul. Nah, pertanyaan kami bagaimana cara Ibu agar menyeimbangkan kedua kemampuan itu? Ya. Karena kan kita tidak pernah diajari administrasi sebelumnya. Ya, oke. Jadi gini, kuncinya itu memang kebetulan saya waktu calon hakim itu termasuk yang orang ingin tahunya tinggi. Dan kebetulan juga pernah ditempatkan di keuangan pernah, kemudian di kepegawaian pernah, di perdata, di keuangan sendiri pernah. Jadi pada saat saya menjadi calon hakim, saya itu membantu kasir kalau untuk keuangan perkara. Jadi saya membantu dari mulai buku bantu harian sampai memasukkan, walaupun tidak boleh ya, tapi kan saya belajar gitu ya, sampai menggaris, kemudian memasukkan dari buku bantu, kemudian ke buku jurnal keuangan, bahkan kode-kodenya zaman dulu PGL 1, PGL 2 dan sebagainya, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana membalancingkan ini. Saya tahu, jadi sebenarnya saya sudah punya dasar pada saat saya menjadi calon hakim yang sekarang pun tidak jauh berbeda. Hanya di digitalisasi atau ada beberapa perubahan tentang keuangan. Nah kalau tentang kepegawaian begitu pula, saya dulu pernah ditempatkan di bagian kepegawaian. Kebetulan tidak ada staf pada saat itu, hanya satu, ada calon hakim satu. Sehingga kami sering diminta bantuan oleh Kasubag Kepegawaian untuk berapa itu cuti, bagaimana masukkan cuti. Bahkan kalau zaman dulu kan ada namanya itu analisis jabatan, kemudian anjab, kemudian cara menyusun senioritas, bagaimana cara menyusun ini. Jadi pengetahuan-pengetahuan itulah yang membekali saya besoknya untuk administrasi. Nah,
Seiring sejalan, tentu banyak sekali perkembangan-perkembangan itu. Contoh di kepegawaian, dulu kan manual, sekarang sudah pakai ada sikep, ada ekin ya, dan banyak lah lagi. Tentunya jangan malu bertanya, walaupun dulu saya pertama kali keluar kan saya sebagai wakil ketua Wates atau mana saya lupa. Saya bertanya sama rekan-rekan, gimana sih ekin tuh apa sih? Bagaimana cara mengisinya? Bagaimana menghubungkan kinerja pimpinan kepada membreakdown ke bawah yang harus merunut ke atas. Saya kerjakan sendiri. Saya tidak minta bantuan di awal-awal itu. Jadi saya tahu terus bagaimana memasukkan evidence pekerjaan saya, bagaimana harus dipertanggungjawabkan per triwulan. Saya tahu, saya bisa karena saya lakukan sendiri dan bertanya. Tentu dengan pendampingan rekan-rekan staf. Terus bagaimana dengan keuangan? Keuangan saya juga begitu, belajar dengan rekan-rekan. Kalau keuangan itu terus terang memang karena aplikasinya yang sedemikian banyak, kayak Sakti, Bima dan sebagainya kan. Aplikasi eksternal ya. Aplikasi eksternal juga banyak ya. Jadi tapi kita paling tidak tahu lah ini seperti apa, walaupun tidak mendalami secara menyeluruh gitu ya. Tapi kita harus tahu dalamnya. Nah, terutama keuangan. Keuangan itu semua pemimpin harus tahu karena apa yang ada di dalam DIPA 01, apa yang ada di dalam DIPA 03, bagaimana cara memanajemen DIPA itu dengan baik. Paling gampang kan 100 bagi 12, berarti kan 1 bulan 8%. Nah, penyerapannya paling tidak tuh di Januari kan tinggal 8 kali sekian kali sekian kali sekian. Bertahap. Ya, Bu ya. Ya, dan tiap bulan jangan lupa untuk di monitoring. Nah, karena kan di setiap bulan kan ada laporan. Dari situ kita bisa belajar. Oh, begini loh. Kekuatan pengadilan negeri kita itu keuangannya sekian, dari 01 sekian, dari 03 sekian. Tahu kita apa itu belanja modal dan sebagainya lah yang ada di dalam DIPA. Berarti dapat disimpulkan untuk mengetahui itu kita memang harus terjun langsung. Langsung belajar, jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Iya. Ada ungkapan ya, siapa yang malu bertanya maka dia akan dipermalukan. Cucok sudah itu. Iya, kan? Betul. Nah, kalau tadi berbicara soal administrasi atau non teknis, kita akan beralih ke teknis, Bu. Kepemimpinan teknis di bidang peradilan. Sebagaimana kita ketahui, salah satu tugas dari ketua pengadilan itu adalah menjaga kesatuan hukum di wilayah hukumnya. Nah, di satu sisi memang hakim itu kan dilarang untuk diintervensi. Namun di sisi lain bagaimana nih ketua ini dapat menjaga kesatuan hukum di antara para hakim yang akan mengadili suatu perkara. Mungkin bagaimana itu cara ini? Menjaga kesatuan hukum. Iya, betul. Iya. Kesatuan hukum kan memang harus ya. Cuman sekarang itu banyak orang menginterpretasikan hukum. Ya, interpretasi hukum ini yang berbahaya. Kalau interpretasinya benar sih nggak apa-apa. Ya, tentu kalau menjaga kesatuan hukum, tentu kalau ini dalam konteks putusan ya. Kalau saya konteks dalam konteks putusan, jangan segan-segan untuk melakukan diskusi. Nah, kalau budaya di kami ini tapi belum saya terap, baru minggu depan tanggal 1 kemarin sudah begitu masuk, kita diskusi tentang hal-hal yang krusial. Misalnya isu KUHP baru, ya kan? Atau konteks restoratif justice. Atau kalau di sini tentang niaga. Nah, ini pun sudah saya jadwalkan, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan beberapa pimpinan di Mahkamah Agung, misalnya untuk kesamaan persepsi tentang hukum niaga yang dengan Danantara. Kan ada di 1/2025 bahwa keuangan-keuangan yang bersumber dari negara, bukan negara, itu ditarik ke Danantara. Dan apabila mau kepilotan segala macam tentu harus izin ke Kementerian Keuangan. Nah, ini kan isu baru. Nah, tentu isu baru itu harus kita breakdown kepada teman-teman hakim niaga supaya dalam mengambil keputusan tidak keliru. Artinya ada persamaan menurut bahasa tadi kan kesatuan hukum. Nah, disitulah kuncinya. Nah, kalau yang paling banyak kan kesatuan, misalnya gini, prestasi, one prestasi. Orang misalnya melakukan hutang. Ada yang beranggapan kalau one prestasi itu adalah jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo, dia bukan one prestasi. Sebagian hakim berpendapat kalau dia lalai dalam melakukan pembayaran dan sudah disomasi sebanyak 2 kali atau 3 kali, maka dia sudah one prestasi. Nah, itu kan belum ada kesatuan hukum. Nah, dengan adanya komunikasi yang baik, dengan ada diskusi yang baik, menggali ilmu-ilmu, baik itu berdasarkan teori-teori hukum maupun dasar-dasar aturan yang ada di dalam
hukum positif, nah tentu akhirnya tercapai suatu kesimpulan, oh akhirnya seperti ini. Berarti modelnya seperti coffee morning gitu ya? Diskusi-diskusi begitu ya, Bu? Ya ada Kajian ya ada yang formal, ada formal. yang non formal. Non-formal. Memang yang paling sering non formal. Tetapi kalau yang formal akan biasanya saya jadwalkan 1 bulan sekali, minimal 1 bulan sekali di minggu pertama. Dan di itu minggu masuk dalam materi pembinaan juga, Bu? Iya. Oke. Iya. Nah, kemudian seperti ini, Bu. Lembaga peradilan kita ini lembaga yang istimewa. Mengapa saya sebutkan demikian? Karena hanya lembaga ini yang memiliki nilai independensi. Ya. Artinya tidak boleh dicampuri oleh pihak lain. Nah, bagaimana Ibu sebagai ketua pengadilan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman Ibu memimpin satuan kerja, menjamin bahwa satker yang kita pimpin itu terbebas dari segala intervensi? Kalau dulu tentu kita independensi ya, maksudnya setelah saya masuk ke Jakarta Pusat, saya membayangkan intervensi itu akan lebih, ya kan? Tetapi untungnya karena saya ditempatkan di sini juga oleh pemimpin-pemimpin yang baik, artinya mendukung saya. Tentu saya juga pertama kali dilantik, saya menghadap meminta pembinaan dan kekuatan lah dari pimpinan Mahkamah Agung. Dan di sana karena kita juga mempunyai personal garansi, saya juga menyampaikan bahwa kami mohon untuk dilindungi juga dari segala intervensi yang ada. Dan alhamdulillah pemimpin-pemimpin kita di Mahkamah Agung memberikan keyakinan kepada kita. Percayalah Dek, tidak akan ada lagi intervensi-intervensi seperti itu. Kalau misalnya ada intervensi atau ada sesuatu yang menghubungi, seseorang yang menghubungi, silakan hubungi kami kembali. Itu kalau di internal. Kalau eksternal bagaimana? Sekarang ini kan sudah tidak zamannya lah menurut saya itu ada intervensi seperti itu. Kembalikan saja kalau hukum ya kepada fakta persidangan yang ada, kepada hukum itu sendiri. Kalau faktanya bingung, kemudian hukumnya bingung, kalau orang muslim kan beristihad dia. Istihad, betul. Ya kan, salah aja 1, benar 2. Tetapi jangan seperti itu, karena kan kita hakim mempunyai judicial activism. Ya kan, kita menggali kebenaran. Itu intervensi. Jadi intervensi yang terbaik itu adalah intervensi dari hati kita sendiri. Berdasarkan nalar, naluri, ya kan? Yeah. Nah, kalau sudah ada nalar, naluri yang baik, ya sudah. Dan hati nurani terakhirnya, nalar, naluri, nurani. Kembalikan semua. Nalarnya benar nggak? Benar. Kemudian nalurinya secara kemanusiaan oke. Secara nurani, betul sudah. Bismillahirrahmanirrahim, tok. Nah, tidak ada keraguan sedikit. Nggak ada keraguan, nggak usah. Kalau kita sudah memutuskan tok, jangan kembali ke belakang. Jangan seorang hakim ragu terhadap putusannya. Itu tidak ada dalam kamus saya. Nah, itu menarik, Bu. Quotes itu saya mohon izin nanti akan menjadikan quotes. Iya. Tidak ada keraguan bagi hakim ketika memutus perkara. Iya. Nah, intinya kan begitu ya, Bu ya? Iya, nggak boleh ragu. Apalagi sudah ditok, jangan mundur lagi ke belakang. Nah, makanya muncullah suatu asas bahwa putusan hakim dianggap benar sepanjang tidak ada putusan di atasnya yang menganulir putusan itu. Bismillah. Itu saya pakai tadi. Nalar otak kita bagaimana, ya kan? Nalurinya bagaimana, itu berdasarkan keyakinan kita, nurani kita bagaimana. Nah, ini juga saya dapatkan dari pembinaan di pimpinan Mahkamah Agung. Nah, kemudian kita beralih ke hubungan personal dengan rekan sejawat. Ya. Nah, banyak pimpinan-pimpinan atau mungkin hakim-hakim di daerah itu memiliki permasalahan hubungan personal. Ya. Nah, sebagai pemimpin, terutama di sini pemimpin lembaga peradilan, bagaimana menjaga hubungan personal antara rekan sejawat begitu, Bu? Dan bagaimana untuk memberikan persepsi yang sama di antara satu hakim dengan hakim yang lain terkait dengan hubungan kerja yang profesional. Ya. Seperti itu, Bu. Ya. Satu kali lagi kuncinya adalah dialog, komunikasi. Kalau komunikasi kita baik, dengan cara yang baik, dengan etika yang baik, semuanya bisa kita, insya Allah ya, dapat kita tengahi. Dialog yang baik, kemudian edukasi juga yang baik. Ya kan, kalau misalnya dialognya bagus, tetapi tidak ada edukasi, juga nggak bisa juga. Dialog, edukasi, tentu yang terakhir lagi adalah keteladanan. Keteladanan itulah, kamu ngomong begini-begini, dia sendiri seperti itu. Kita memberikan edukasi tentu juga memberikan contoh. Jadi kita bisa, ya seperti tadi tuh sebagai penjembatan tadi dari kepemimpinan Ki Hajar Dewantara tadi. Yang 3, 4 itu ya, Bu. Iya. Kemudian
begini Bu, di dalam kepemimpinan itu ada satu ungkapan, didik dulu baru duduk, kan gitu kan? Ya. Nah, Ibu sebagai pimpinan, apabila melihat dari pegawai kiranya yang dia itu potensial sebenarnya, Ya. tapi dari aspek mungkin dari aspek yang lain tidak seberuntung dari teman-temannya yang lain. Ya. Nah, bagaimana Ibu memotivasi pegawai yang tersebut supaya dia itu memiliki hasrat untuk terus berkembang Ya. dan bisa mencapai tujuan organisasi? Ya. Apalagi kan sekarang itu kan kita menempatkan orang itu sesuai dengan porsinya. Artinya Ya. the right man on the right place. Ya. Nah, bagaimana Ibu memotivasi itu sebagai seorang pemimpin? Ya, Tuturi Handayani tadi ya. Ya. Kita memberikan motivasi. Tentu kita tadi kan kita sudah mapping orang nih kan. Ya. SDM itu kan sudah kita mapping. Orang ini mampu lah. Ya, tentu dengan pendekatan, kalau saya pendekatannya kan ibu. Kita dudukin dulu, mungkin pas ngajak ngopi atau apa. Apa sih kita gali juga kemampuannya. Oh, kemampuannya di sini, di sini. Kenapa saudara tidak mau atau saudara ini apa kekurangannya? Tentu dia akan curhat dengan cara yang tidak terasa sebenarnya ya. Nah, setelah itu kita kan akan tahu nih kira-kira bagaimana cara mengatasi orang seperti ini. Apakah perlu dengan pendampingan? Artinya pendampingan tuh kalau dia tidak percaya diri, kita dampingi dia. Ayo, kamu berbuat, saya dampingi, ini bisa. Ya. Atau juga dengan cara memotivasi, misalnya kalau seperti saya secara edukasi gitu ya. Kadang-kadang saya buat seperti kuis. Misalnya nilai dia 10, saya tahu dia pasti bisa nilainya 10. Nah, coba kamu nilaimu aja sekian, masa kamu nggak berani? Nah, seperti itu memotivasi. Atau misalnya dia memotivasi untuk jenjang karir. Kan banyak sekali tuh yang nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Contoh saya, begini-begini nih. Atau memberikan contoh. Kalau ada kendala seperti ini bisa lah nanti kita bicarakan. Jadi memang memberikan contoh atau memberikan gambaran pengalaman kepada orang lain. Memberikan keyakinan dia adalah dia bisa. Yakinlah bahwa kamu bisa gitu. Jadi memberikan motivasi itu tadi untuk mengembangkan diri pegawai tersebut ya Bu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita berhubungan dengan rekan sejawat yang sekiranya mohon maaf bukan ada yang usianya jauh di atas senior, lebih senior ya. Nah, itu kan tentu harus memiliki trik-trik khusus. Ya. Apalagi kan di pengadilan yang kompleks satu A khusus kan tentu banyak senior-senior. Nah, itu bagaimana sih tips dan triknya Bu? Ya, tentu itu tetap hormat kita ya, tetap menghormati bagaimanapun juga beliau-beliau itu adalah senior saya. Karena saya beberapa pengalaman, wakil saya pun lebih senior daripada saya. Tetap saya menghormati beliau sebagai seorang senioritas saya, bukan bawahan saya atau bukan wakil saya atau bukan staf atau apapun, tetap kita hargai. Dan untuk menghormati beliau juga kita kan sering meminta pendapat juga, berdiskusi, sharing gitu kan. Tentunya juga kalau pemimpin itu sekarang tuh tidak saatnya lah memberikan instruksi yang kamu harus begini, harus begitu kan. Strict tidak. Gitu ya Bu ya? Strict. Begini, begitu tidak. Menurut saudara gimana? Kalau kita punya seperti ini bagaimana? Tentu pendapatnya juga harus kita laksanakan, bukan hanya lewat doang. Ah, ibu ini gimana kemarin minta pendapat saya, tetapi pendapat saya sudah diiyakan tapi tidak dilaksanakan. Jadi sebenarnya orang itu tuh satunya kata dengan perbuatan. Integritas kan itunya, satunya kata dengan perbuatan. Kalau misalnya satu kata tidak sama dengan perbuatan, nah udahlah orang nggak akan inilah. Itu. Jadi tadi ya sebagai seorang pemimpin juga harus memberikan keteladanan dengan satunya kata dengan perbuatan. Perbuatan. Nah, kemudian ini Bu, berkaitan dengan cara efektif untuk mempererat hubungan personal antar pegawai. Bagaimana cara Ibu untuk mempererat hubungan personal antar pegawai? Anggaplah bahwa apa yang ada dalam kita itu keluarga kita, kan keluarga. Kalau kita saling keluarga tentu kan kita harus saling menyayangi, saling menghormati. Satu dicubit bukannya ketawa, satu dicubit tentu juga merasa sakit. Nah, sebenarnya sih kalau ini Ketua Pengadilan seluruh Indonesia saya rasa juga sudah banyaklah tips-triksnya dengan kegiatan-kegiatan kebersamaan, kegiatan-kegiatan keagamaan, olahraga bersama, karakter building, ya. Kemudian juga misalnya dengan duduk bareng, dengan kegiatan-kegiatan kebersamaan itu lebih terasa. Ini misalnya kita berjamaah kalau yang putra-putra gitu lah, kalau yang putri misalnya dari pengajian, setelah pengajian kan kita tidak langsung ke ruangan gitu ya. Tentu akan ada pembicaraan-pembicaraan yang bersifat intim gitu ya.
Nah, disitulah kelihatan bahwa kita ada perbuatan yang klik di hati kita. Mereka kan juga klik di hati bahwa saya ini bukan hanya pemimpin, tapi saya ini adalah ibumu. Jadi kalau kamu ada sesuatu, ada permasalahan, sangkakan bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai ibu. Siapa tahu saya bisa memberikan. Nah, perasaan menyatu antara anak-anak kita dengan saya, itulah yang sering saya rasakan. Sehingga kalau perpisahan atau apa tuh, aduh rasanya tuh Haru ya Bu ya. haru. Iya. Karena kita sudah seperti keluarga, bukan orang lain lagi. Berarti memang komunikasi itu ya Bu ya. Komunikasi. Komunikasi lagi. Ya. Kembali ke kemampuan komunikasi pimpinan peradilan itu sendiri. Betul. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada pegawai-pegawai di lingkungan peradilan yang dipimpin. Ya. Nah, kemudian gini Bu. Tadi saya di koridor itu melihat itu ada 2 foto perempuan yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Yang pertama Ibu Purbawati, yang dulu masih Pengadilan Istimewa. Pengadilan Istimewa, betul. Yang kedua Ibu Andriani Nurdin. Nah, dan Ibu yang ketiga, betul Bu? Betul. Nah, ini istimewa ini. Kenapa istimewa? Karena begini Bu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini adalah pengadilan negeri tersibuk se-Indonesia. Iya. Kan bukan hanya perkara nasional ya Bu. Terasa sudah terasa. Udah 43 sudah terasa. Jadi bukan hanya perkara ya, tapi dengan berbagai konteks permasalahan lah. Iya, termasuk perkara internasional masuk ke sini Oh kan. iya, bahkan negara-negara yang saya nggak jelas tuh saya tahu sekarang. Termasuk rogatori yang nggak jelas juga ya. Iya. Kemana? Ini negara apa ini yang tidak pernah terdengar lah gitu kan. Nah itu ada. Nah, dalam konteks kepemimpinan, artinya Ibu memimpin 2 hal Bu, hal penting di dalam hidup Ibu. Ibu memimpin 2 hal penting dalam hidup Ibu. Yang pertama pengadilan yang merepresentasikan profesi, yang kedua keluarga. Iya. Sebagai seorang ibu, bagaimana membagi waktu? Nah ini mungkin salah satu tips untuk rekan-rekan. Nggak bisa berjalan seiring sejalan, tidak akan bisa. Pasti akan ada yang dikorbankan, ya kan? Tidak mungkin. Misalnya saya pulang saja sudah entah kapan gitu ya. Nah, tapi di zaman yang modern ini itu bisa terkikis. Mungkin tidak secara kuantitatif tapi secara kualitatif, ya kan? Kita harus memastikan keluarga kita dengan baik dan tentunya juga komunikasi. Apapun itu kuncinya adalah komunikasi. Kalau komunikasinya sudah baik, kemudian kita juga memberikan setiap hari kan memberikan suatu perhatian, memberikan pengertian, tentu keluarga kita juga akan paham. Kembali lagi ke komunikasi ya Bu ya. Karena kalau kita melihat waktu 24 jam kayaknya rasa nggak cukup ya. Nggak cukup, apalagi di sini tahu-tahu, wah itu dia. Nah, tadi Ibu juga sering cerita pulangnya selalu lewat dari maghrib dan isya ya Bu ya. Nggak pernah lihat matahari lah kalau keluar itu ya. Berangkat pagi pulang pagi Bu. Nggak apa-apa. Karena itu untuk pengabdian juga ya, ya, insya untuk Allah. membuat lembaga menjadi lebih baik. Insya Allah. Ya. Nah kemudian dalam konteks perempuan Bu, ini menarik Bu. Karena di dalam lembaga kita, itu kita sudah mendengar komitmen pimpinan. Memberikan sinyal positif, memberikan dukungan kepada perempuan untuk terlibat aktif dalam kepemimpinan peradilan. Ya. Nah, menurut pandangan Ibu, bagaimana kepemimpinan peradilan saat ini? Apabila dilihat konteksnya adalah perempuan. Ya, kalau saya sih tidak mempermasalahkan perempuan dan laki-laki ya. Karena perempuan dan laki-laki letak perbedaannya kan ada pada gender, ya kan? Pada seharusnya meletakkan siapa yang menjadi seorang pemimpin tentunya adalah dikembalikan kepada, kalau bahasa Badilum itu pada data, pada rekam jejak. Kalau misalnya pimpinan mengatakan bahwa orang ini mampu, dia nggak akan melihat perempuan dan laki-lakinya. Seperti itu. Seperti saya sekarang di Jakarta Pusat. Apakah pimpinan melihat saya perempuan, saya laki-laki? Kan tidak. Karena berdasarkan informasi yang saya tahu bahwa meletakkan pemimpin sekarang ini berdasarkan data. Rekam jejaknya bagaimana, profilingnya bagaimana. Ya sudah, kalau dia mempunyai kemampuan yang baik, integritas yang baik, rekam jejak yang baik, why not? Apalagi dia perempuan. Tentu suatu anugerah ya bahwa seorang perempuan itu dipercaya menjadi seorang pemimpin. Itu saya ya apresiasi juga kepada pemimpin saya yang menunjuk saya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa memandang saya perempuan dan laki-laki. Ya, nah kemudian harapan Ibu terkait dengan keterlibatan perempuan untuk menjadi pimpinan peradilan seperti apa harapan Ibu? Ya kalau saya sih menginginkannya banyak ya perempuan-perempuan yang
berkualitas, berdedikasi, integritas yang baik gitu ya. Karena bagaimanapun perempuan itu mempunyai rasa, Iya. karena dia ibu, ya kan? Bagaimanapun tidak bisa. Dia mempunyai rasa kasih sayang yang lebih. Dia mempunyai rasa terhadap anak-anaknya. Nah, sensitivitasnya ada. Nah, itu Nah, dia. memang dia memiliki rasa. Nah, Betul. kemudian sebagai seorang pemimpin pengadilan, bagaimana upaya ibu atau cara ibu untuk membangun suatu budaya kerja yang adaptif dan akuntabel? Apalagi di tengah sekarang gempuran media sosial, Bu. Di semua data bisa dibuka. Itu bagaimana, Ibu? Kalau adaptifnya, Ya, kalau adaptif tentu kita harus berlari ya, belajar, ya kan? Kalau kita tidak melek teknologi, kita tidak mau belajar, tidak mengetahui perkembangan hukum yang baru, ya sudah, duduk aja kamu di sini, jangan nggak bisa lari. Karena sesuatu itu eh, sejalan seiring itu tidak mungkin dalam keadaan diam. Bumi aja berputar, ilmu itu berputar. Tidak, teori aja bisa berputar. Teori itu kan bisa dipatahkan apabila ada teori yang mengatakan sebaliknya, ya kan? Teori itu tidak merupakan suatu kebenaran sepanjang kebenaran dari teori itu bisa dipatahkan dengan teori yang lain. Apalagi hukum, apalagi teknologi itu sudah tidak terkejar. Kalau kita tidak berlari, kita tidak selalu membuka, baca. Ikro itu Ikro. kuncinya. Iya. Kalau kita nggak mau ikro ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berubah atau punah, kan itu kuncinya, Bu ya? Ya. Oke. Nah, berbicara soal tadi nilai adaptif, Bu. Kan sekarang banyak pengadilan mengeluarkan inovasi dan itu memang tentu harus kita apresiasi. Ya. Inovasi tersebut dapat membantu masyarakat mencari keadilan terhadap akses keadilan. Ya. Nah, pertanyaannya sebagai seorang pemimpin, bagaimana ia memastikan inovasi tersebut berjalan sebagaimana mestinya? Jadi jangan sampai stagnan. Nah, ini bagaimana ini? Banyak inovasi-inovasi tahu-tahunya nggak bisa dijalankan, nggak ada yang menggunakan. Nah, kenapa? Nggak ada monitoringnya, monitoring berkala. Saya banyak begitu, di sini pun begitu masuk gitu ya ke pengadilan, kita cek apa sih inovasi yang ada di satu pengadilan, kita cek satu persatu. Wah, ini sudah zaman dulu kala, ini yang dari beberapa pengadilan ya, ini sudah misalnya panjar melalui pengembalian panjar, itu kan sudah ada di e-court, tapi dia masih mengakui sebagai inovasi, padahal itu sudah zaman dulu. Tapi karena tidak dimonitoring, seharusnya dimonitoring mana yang harus di take down, mana yang harus di-upgrade, mana yang betul-betul harus dipertahankan. Nah, selalu itu. Kalau saya harus membuat namanya, kalau berbagai macam tim saya buat, ada tim progresif, ada tim inovasi, ada tim pembaruan. Nah, tentu dengan pendampingan dari pimpinan. Terkadang saya juga ikut di dalam, kemudian ada masukan-masukan. Ini inovasinya seperti apa? Oh, ini sudah nggak relevan, udah drop saja. Ya, tentu dengan monitoring dan ada inovasi dan tidak dengan surat keputusan ketua pengadilan. Jangan lupa tata cara kerjanya seperti apa, harus disampaikan juga di situ. Yang tahu hanya segelintir orang ya percuma saja. Kemudian kalau itu berkaitan dengan eksternal, jangan lupa sosialisasi secara terus-menerus melalui media sosial, ya, melalui kanal YouTube dan sebagainya supaya orang tahu. Dan inovasi itu jangan yang ribet, cari yang simple. Inovasi itu tidak harus teknologi. Atau apa, ya. Bahkan memangkas birokrasi pun itu inovasi ya, Bu. Iya. Banyak, iya. Dulu contohnya ya saya tidak mengklaim ya, ada beberapa misalnya dengan Dukcapil atau seperti apa. Dulu kita pertama kali tuh waktu saya di mana ya, di Duta Pelayanan, akhirnya semua ikuti. Bukannya saya mengklaim pertama kali nih ya, tapi memang waktu itu idenya dari kita. Kemudian mungkin kita buat ini akhirnya Duta Pelayanan. Kemudian saya buat ada namanya Sabila, Duta Disabilitas. Semua juga ikut. Tapi saya seneng. Artinya apa yang kita lakukan itu menjadi bagus. Kemudian waktu saya di Wates ada namanya Taman Integritas. Bukan Taman Integritas, awalnya kita mau WBBM nih. Apa sih? Kemudian ada saya lihat space kosong, ya kan? Space kosong tuh mau kita apakan ya? Nah, oke lah untuk public campaigns kan tidak harus yang di jalan begitu segala macam, ya kan? Ya. Akhirnya kita seperti photo booth gitu. Tapi bukan photo booth, kita siapkan no korupsi, no gratifikasi dengan gambar-gambar caption yang menarik. Kemudian, nah saya buatlah itu namanya Taman Integritas. Akhirnya banyak juga yang buat. Tapi saya senang. Tapi bukan, mohon maaf ya, karena kan saya tidak tahu apakah itu dari saya dulu atau dari
rekan-rekan yang lain. ya. Tapi setidaknya saya memang melihat dari ide saya sendiri Ya. yang kemudian dikembangkan orang lain. Nah, kemarin seperti di sini contohnya jadwal sidang. Kemarin juga ada ya, yang terbersit bagaimana Bu kalau kita tidak buat seperti di bandara. Di bandara itu kan ada board lagi berjalan, delay, OTW kan gitu kan. Ya. Nah, di sini juga dia sedang berjalan, perkara nomor sekian. Sekitar waktu misalnya 30 menit atau berapa. Itu kan berjalan tuh, tek. Siap-siap akan datang. Nah, para pihak, dia udah siap di dalam. Tapi ini baru konsep. Walaupun relay on-nya sudah ada. Tapi dengan protokoler persidangan yang bagus. Kan sekarang sudah tetap tuh majelis 1, ruangannya di situ. Sehingga siapa majelis, misalnya perdata nih, pihak yang lengkap, siap-siap. Karena misalnya hanya buktinya hanya surat. Butuh waktu sekian menit. Di berikutnya, Bu siap-siap masuk ke dalam. Nah, gitu. Berarti sudah diatur ya Bu ya. Ya. Jadi intinya sebenarnya yang menjadi hal yang menarik untuk dibahas tadi, sebenarnya untuk inovasi itu terus berjalan adalah Monef ya Bu ya. Dan Monef. inovasi itu tidak harus ribet. Dan itu harus inovasi itu setidaknya bermanfaat untuk internal dan juga eksternal. Kan intinya itu yang harus kita mention ya Bu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita berbicara soal transparansi, akuntabilitas dan juga integritas. Sebagaimana kita ketahui, setiap pengadilan memiliki website dan itu sudah terstandarisasi. Nah, di dalam website itu sepertinya hanya instansi kita Bu, yang di dalamnya itu sudah sangat lengkap sekali. Mulai dari sumber daya manusia, yang di dalamnya ada identitas nama, NIP, tempat tanggal lahir, identitas lain, hakim pegawai, kemudian penyerapan anggaran dan anggaran per tahun sudah kita expose. Nah, yang menjadi permasalahan itu adalah bagaimana pimpinan itu dapat menjamin bahwa data tersebut itu tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, tapi tetap dengan menjunjung tinggi nilai akuntabilitas. Nah, itu yang keamanan data lagi ya, kita berbicara keamanan data. Bagaimana sikap Ibu? Ya, kalau keamanan data ini sih tidak bisa kita 100% menjamin gitu ya. Kenapa? Namanya itu adalah teknologi, tentu ada orang juga yang lebih pintar di atas kita. Nah, beberapa waktu yang lalu kan doxing mungkin yang lebih doxing gitu kan. Nah, ya seharusnya sih keamanan data itu benar-benar dikuatkan gitu ya, dikuatkan dengan berbagai lapis, mungkin berbagai lapis. Dan ada payung hukumnya sekali lagi, kan sebenarnya ada undang-undang tentang data keamanan pribadi. Tapi itu belum digaungkan. Apabila orang mengupload atau mengambil atau mempergunakan data itu dengan cara tidak benar, maka dapat dihukum. Nah, itu mungkin sekarang yang pengadilan mulai menggaungkan itu. Karena banyak sekali, baru-baru ini saya juga kena ya kan, doxing juga, kemudian teman-teman di beberapa pengadilan negeri di Jakarta Pusat tuh beberapa kali. Jadi itu membuat saya prihatin juga ya. Kenapa kok bisa seperti ini, ya kan? Nah, tentu saya sebagai orang hukum tidak terlalu paham bagaimana mereka bisa menghack. Hanya kita bisa menyampaikan saja, sudah harus ada payung hukum, benar-benar harus ada keamanan data yang baik. Bagaimana memperkuat sumber daya manusia IT kita juga dengan baik. Tentu kalau orang-orang pintar, adu pintar kan di situ secara IT ya. Iya. Kalau misalnya oke ilmunya, ya itulah yang dipakai. Memang kalau terkait dengan doxing itu sekarang itu memang sedang tren ya Bu ya. Nah, itu kan memang sulit kita bendung karena itu di luar dari kemampuan di luar kemampuan kita. Nah, kemudian gini, perlu nggak sih menurut Ibu? Ini kan sebagai pimpinan tentu harus mengayomi bawahan ya Bu ya. Dalam arti jika ada majelis hakim yang mengadili perkara, tentu kita juga harus menjamin keamanan dan kenyamanan dia untuk secara profesional mengadili perkara tersebut. Nah, perlu nggak ketika majelis hakim itu mengadili perkara yang sangat menarik perhatian publik, kemudian kita itu membuat kebijakan agar identitas pribadi di dalam website itu dihapus sementara, artinya disimpan sementara, agar terhindar dari doxing seperti itu. Apa perlu nggak seperti itu kira-kira? Perlu, tetapi kasuistis. Nah, seperti sekarang ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah mulai men-take down foto-foto. Jadi hanya nama-nama hakim saja. Kalau untuk mengadili perkara teroris itu sudah secara tegas ya, bahwa sudah tidak ada nama-nama lagi. Nah, tentunya itu nanti kebutuhan khusus ya. Nah,
Tidak perlulah semuanya dicantumkan ini itu, cukup saja nama hakim A, B, C, D. Tapi dia tidak tahu hakim yang mana, orangnya seperti apa. Saya kira perlu juga untuk privasi kita ke depannya nanti. Baik, itu sangat kita nantikan ya kebijakan seperti itu ya. Ya. Mudah-mudahan bisa menasional karena kan hakim juga manusia, Iya. memiliki keluarga. Kalau doxing kan keluarga juga kan ikut Iya, stres. betul. Begitu ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian jika boleh menyampaikan pesan atau sedikit banyak terkait dengan kesan kepada para serikandi peradilan di luar sana terkait dengan itu, apa sih yang ingin Ibu tekankan? Apa motivasi yang akan Ibu berikan kepada rekan-rekan hakim perempuan di sana untuk mendorong mereka menjadi pimpinan juga, Bu? Silakan, Bu. Ya yakinlah bahwa perempuan, terutama hakim-hakim perempuan Indonesia itu mampu. Kita mampu bersaing dengan para lelaki gitu ya. Tetapi tentu tunjukkan kemampuan kita, tunjukkan integritas kita, tunjukkan rekam jejak yang baik. Tentunya proses-proses itu akan berbicara sendiri. Hasil itu tidak perlu terlalu kita raih, tapi proseslah yang perlu. Jadi mulai saat ini menjadi hakim yang baik itu tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan. Karena bukan kita yang menilai, tetapi adalah lingkungan kita yang akan menilai. Biarlah, dan satu lagi Tuhan yang akan menilai. Kalau Tuhan sudah sayang dengan kita, baik dengan kita, apa yang sudah kita lakukan, tentu juga Allah menunjukkan jalan yang baik. Kalau misalnya seorang hakim perempuan sudah berbuat baik, ya kan, integritasnya bagus, rekam jejaknya bagus, kemampuannya bagus, Allah kan juga ngelihat, Tuhan melihat, wah anak ini kok baik ya, digerakkanlah hati pimpinannya kan, perempuan ini tuh baik sebagainya. Ditetapkanlah dia seorang pemimpin, ya kan? Nah, muncullah ketetapan atas ketetapan Allah. Allah menentukan jalannya melalui manusia. Itu manusialah yang menggerakkan hati. Ya. Nah, terakhir Bu, sebelum kita tutup, bagaimana Ibu membayangkan wajah peradilan Indonesia dalam 10-15 tahun ke depan? Ya, kalau visinya Mahkamah Agung kan peradilan yang agung ya. Saya membayangkan bahwa peradilan Indonesia yang kedepannya itu adalah benar-benar peradilan yang berwibawa. Tidak ada lagi orang yang menghujat peradilan. Tidak ada lagi orang yang menghujat putusan-putusan yang ada. Karena putusan yang dikeluarkan, perbuatan yang dikeluarkan, sikap-sikap dalam persidangan itu sudah mewujudkan sikap yang agungnya itu tadi. Ya kan? Tentunya itu tidak mudah. Karena apa? Karena di dalam suatu perkara ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang diuntungkan, ada yang tidak diuntungkan. Nah, sehingga kita mulai belajar bagaimana dalam pertimbangan putusan kita dengan baik ini orang yang kalah menyadari kekalahannya. Dengan apa? Dengan putusan kita yang baik. Gitu. Baik, itu ya Bu ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup mungkin ada closing statement Ibu yang ingin Ibu tekankan kepada insan-insan peradilan di seluruh Indonesia. Silakan Ibu. Kalau kaitannya dengan pemimpin, ingatlah bahwa pemimpin itu bukan hanya sekedar kata. Ya, tentu pemimpin itu adalah apa yang dia perbuat, apa yang dia sudah torehkan, dan di masa yang datang dapat memberikan bibit-bibit yang baik terhadap apa yang sudah dia lakukan. Itu. Baik, kami akan simpulkan jadi kepemimpinan pembaruan itu bukan hanya perihal soal kata-kata saja ya Bu ya. Tapi di situ kita butuh keteladanan. Betul. Dan melalui keteladanan ini kita semua berharap Mahkamah Agung dapat mewujudkan visi misinya, mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung. Amin. Seperti itu ya. Ya mungkin itu saja dan kami dari tim podcast Badilum mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Ibu senantiasa sehat. Amin. Dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas. Terima kasih banyak juga. Mohon maaf saya kalau ada kesalahan, kekurangan dan semua itu adalah menjadi Mahkamah Agung lebih baik. Baik, kita salam dulu kepada seluruh sobat Badilum. Baik. Sampai jumpa di acara podcast Badilum edisi selanjutnya. Dadah.